Kembali lagi di sesi Mutiara Hikmah, salah satu sesi yang ada di Marsa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Keluarga Muslim Indonesia Marsa TV. Alhamdulillahilladzi adhabal anhazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Kembali lagi ke pembahasan kita tentang dalil-dalil bab kurban. Kali ini memasuki part ketiga. Sebelumnya di part 1 kita sudah membahas tentang hukum kurban, dan di part 2 kita membahas tentang hewan yang diperbolehkan untuk kurban, di mana hewan tersebut harus sudah cukup usianya ya. Kalau unta itu 5 tahun ke 6 tahun, 5 tahun jalan 6 tahun, kalau sapi 2 tahun jalan 3 tahun, dan kalau kambing seperti kambing kacang atau kambing gilbas ya, minimal 1 tahun. Selanjutnya kita akan mengkaji dalil tentang beberapa hewan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan kurban. Nah, ini adalah beberapa dalil yang akan kita kaji bersama, yang mana ciri-ciri hewan ini nanti tidak diperbolehkan untuk dijadikan kurban ya. Oke, untuk hadis pertama mari kita kaji hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. An Ubaid bin Fairuz, dari Ubaid bin Fairuz, qala berkata siapa Ubaid, Sa'altu bertanya aku Ubaid al-Bara' bin Azib pada Bara', ma pada apa-apa, la yajuzu yang tidak boleh, apa ma fil adhohi di dalam penyembelihan. Jadi Ubaid bertanya kepada Bara' tentang apa yang tidak diperbolehkan dalam menyembelih. Faqala, maka berkata siapa Bara', Kona fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berdiri di sebelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asabi'i aqsaru min asabi'i. Yang mana jari-jariku itu lebih pendek dari jari-jarinya Nabi. Wa anamili aqsaru min anamilihi. Dan ruas jari-jariku juga lebih pendek dari ruas jari-jarinya Nabi. Ini membuktikan atau memperkuat bahwa Bara' itu benar-benar berada di sebelahnya Nabi, sampai bisa tahu ruas-ruas jarinya itu lebih pendek dari ruas-ruas jari Bara' ya, untuk meyakinkan dan memang membuktikan bahwa saya itu benar-benar berada di majelisnya Nabi ketika itu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, arbaun, ada 4, la tajuzu yang tidak boleh, fil adhohi di dalam hewan untuk penyembelihan. Nah, jadi ada 4 hewan yang tidak boleh dipakai untuk kurban atau untuk penyembelihan. Yang pertama, al-aura'u bayyinun awaruha. Jadi yang PC itu apa ya? Cacat ya, matanya cacat sebelah. Yang jelas cacatnya atau yang jelas PC-nya ya. Kalau bahasa Jawa itu PC ya. Jadi yang matanya PC ya. PC sebelah aja tidak boleh, apalagi PC kedua-duanya. Dan itu jelas PC-nya ya, memang benar-benar terlihat oh itu PC, benar-benar itu oh cacat itu matanya. Itu berarti tidak boleh untuk kurban. Yang kedua, wal maridhah bayyin maraduha. Jadi hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Hewan yang benar-benar sakit, ya jelas dia emang sakit. Lah itu juga tidak diperbolehkan. Jadi hewan yang sakit
yang benar-benar dia sakit, jelas terlihat sakit, nah itu juga tidak diperbolehkan untuk dikurban. Kemudian yang ketiga, wal arja'u bayyin dhul'uha. Hewan yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya, ya jelas terlihat pincang. Jadi kalau dipakai di bawah jalan itu deglek gitu ya, dia pincang kakinya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan untuk dikurban. Kemudian yang keempat, wal katsirul lati la tangko. Dan yang pecah kakinya atau yang tidak memiliki sumsum, ya, hewan yang tidak memiliki sumsum tulang atau kakinya pecah, nah, itu juga tidak diperbolehkan. Qala berkata Ubaid, qultu fa inni akrahu ayyakuna fisinni naqsun. Nah, kemudian Ubaid berkata bahwa saya sebenarnya benci kalau ada hewan yang kurang umurnya disembelih untuk kurban tapi kurang umurnya. Jadi misalnya baru setahun, atau kalau kambing gibas itu ya kalau setahun itu udah gede lah, sebenarnya dia agak nggak suka, pengennya ya yang usia 2 tahun sudah matang ya, udah dewasa bener kambingnya itu. Tapi itu menurut pendapat Ubaid saja, artinya dia sendiri saja. Qala berkata Barok, ma karihta fada'u wala tuharrimhu ala ahad. Kemudian Barok menjawab, ya kamu boleh meninggalkan apa yang kamu benci, ya tapi jangan menjadikan itu haram bagi orang yang lain. Artinya kalau itu diperbolehkan, ya kamu jangan mengharamkan hukum itu tentang umur tadi ya, umur kambing yang mungkin menurutnya masih kecil baru 1 tahun lah, itu jangan kamu haramkan ke yang lain. Kalau itu memang diperbolehkan oleh Nabi ya jangan kamu haramkan ke yang lain, seperti itu ya. Jadi berdasarkan hadis ini ya bisa disimpulkan untuk hewan yang tidak diperbolehkan untuk kurban itu ada 4 ya kalau dari hadis ini, yaitu pertama yang matanya PC, cacat ya, nah, cacat sebelah, yang jelas benar-benar cacat sebelah ya, sebelah aja tidak boleh apalagi dua-duanya, matanya PC. Terus yang kedua yang jelas sakit hewannya, jadi mungkin awalnya sehat, begitu mau dikurban tanggal 10 kok hewannya malah sakit lah, itu tidak boleh ya, tidak boleh dikurban. Kemudian ketiga pincang, nah, hewannya yang pincang juga tidak boleh. Jadi mungkin awalnya hewannya baik sehat, begitu dibawa untuk dikirim ya dari kandang ke tempat penyembelihan, pas penurunan atau apa, terus akhirnya kakinya keseleo atau apa, atau jadi pincang atau patah, nah itu tidak boleh juga. Makanya saya sarankan juga kalau membeli hewan kurban, selain hewan kurban itu memang sudah sesuai untuk kurban, juga carilah yang bisa memberikan garansi. Garansi artinya apa? Sampai tempat, begitu nyampe tempat sudah sehat dan kakinya juga tidak pincang. Dan ketika dalam perjalanan kok ada musibah kakinya pincang, itu bisa dikembalikan, ganti yang baru. Nah, itu artinya untuk keamanan kita juga. Nah, bagi yang mau berkurban juga ya, nah, ini kami dari UB Tripilar Utama bekerja sama dengan Mansurin Farm juga menjual hewan-hewan kurban ya, termasuk sapi, ada sapi Bali, sapi simental, kambing juga ada. Nah, di wilayah Bekasi ya. Untuk kandangnya sendiri berada di Cibitung, di Setu, dan pengiriman juga bisa Jabodetabek ya. Bahkan kami juga mengirim ke seluruh area Jawa Barat juga. Kemudian yang keempat yaitu yang kakinya pecah atau tidak ada sumsumnya, yaitu juga tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya hadis yang kita kaji diriwayatkan oleh Tirmidzi an Ali radhiyallahu an qala, berkata Ali, naha telah melarang siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
ayyudoha, apabila disembelih, pi'ak dobi, yang patah atau sobek, al-qorni, tanduk, wal udhun, dan telinganya. Jadi dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, Nabi telah melarang untuk menyembelih hewan yang patah atau sobek tanduknya maupun telinganya. Qala berkata siapa Qatadah, fadzakartu, maka menuturkan aku Qatadah, dzalika, pada demikian itu, li Sa'id bin al-Musayyab. Kemudian Qatadah menceritakan itu kepada Sa'id bin al-Musayyab. Faqala, maka berkata Sa'id, al-adbu ma balagon nisfa fama fauqa dzalik. Nah, yang dimaksud al-adbu itu adalah apa-apa yang telah sampai separuh atau lebih dari itu. Nah, berarti apa? Berarti yang tanduknya patah separuh itu sudah tidak boleh untuk kurban, ya. Walaupun salah satu tanduknya ada yang patah separuh, itu tidak boleh. Separuh atau lebih. Ya, jadi kalau patah semua ya makin tidak boleh. Separuh aja sudah tidak boleh. Kemudian telinganya juga, kalau telinganya sobek separuh, itu juga tidak boleh. Tapi kalau cuma dikit, cuma beberapa senti, nggak nyampe separuh dari telinga, itu masih boleh. Jadi batasnya itu separuh atau lebih. Patah tanduk atau sobek telinganya separuh atau lebih. Berdasarkan di sini ya, berarti tidak boleh. Dan nanti juga ketika membeli hewan kurban, dicek juga tanduknya, telinganya, ya, jangan sampai ternyata ini ada sapi murah tapi ternyata tanduknya hilang satu atau patah separuh lebih, nah itu, atau telinganya sobek ternyata sampai separuh lebih, nah itu walaupun murah ya tidak usah dibeli karena itu tidak bisa untuk kurban. Kecuali kalau mau disate sendiri tidak untuk kurban ya tidak masalah. Hadis selanjutnya ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. An Ali radhiyallahu an, qala, berkata Ali, amarona, perintah pada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nas tashrif, supaya meneliti kami, al-aina, pada mata, wal udun, dan pada telinga, wala nudahi, dan tidak boleh menyembelih kami, bisyarqa'a, pada yang sobek telinganya, wala khorqa'a, dan tidak boleh yang berlubang telinganya, wala muqabalatin, dan tidak boleh yang sobek telinganya dari depan, wala mudabaroh, dan tidak boleh yang sobek telinganya dari belakang. Nah, ini juga dari Ali radhiyallahu an. Jadi Nabi Muhammad SAW perintah kepada Ali supaya meneliti dalam membeli hewan kurban. Diteliti betul pada matanya dan telinganya. Matanya berarti seperti yang tadi ya. Nah, tidak boleh matanya PC atau rusak, ya, tidak boleh. Terus telinganya juga jangan beli yang sobek, sobek atau berlubang, dan baik itu sobeknya yang depan ya, sobek dari depan atau sobek dari belakang, itu tidak boleh ya. Diteliti betul. Nah, terutama batasnya bisa separuh itu, tapi ya berlubang telinganya sampai gede lubangnya, lah itu tidak boleh. Demikian beberapa hadis yang kami kaji. Dari hadis-hadis di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hewan-hewan yang tidak boleh dikurban, di antaranya pertama hewan yang PC matanya atau rusak matanya sebelah, ataupun semuanya, itu juga tambah tidak boleh, sebelah saja sudah tidak boleh. Kemudian yang kedua hewan yang sakit, kemudian hewan yang pincang, hewan yang kakinya pecah atau tidak ada sumsumnya, kemudian hewan yang tanduknya itu patah separuh atau lebih, juga hewan yang telinganya sobek separuh atau lebih, baik itu sobek dari depan, dari belakang, ataupun hewan yang telinganya berlubang ya separuh atau lebih. Jadi
terutama bagi kalian yang sedang mencari hewan kurban, nah, supaya benar-benar diteliti, jangan sampai hanya tergiur dengan hewan kurban yang murah, ternyata kualitasnya tidak bisa untuk kurban. Nah, itu jangan sampai, karena kalau tidak memenuhi syarat untuk kurban, baik itu dari segi umurnya yang sudah kami bahas di part sebelumnya, ataupun karena cacat, ya, cacat entah itu sakit, entah itu PC matanya, kakinya pincang, tulangnya nggak ada sumsumnya, pecah tanduknya, patah tanduknya, sobek telinganya, itu tidak akan diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan aturan dan juga melanggar dari larangan-larangan yang diperbolehkan. Ya, memang harus benar-benar diteliti, dan bagi kalian yang membeli hewan ya juga harus paham benar, nah, yang mana yang boleh, mana yang tidak, supaya kurban kita maupun kurban dari seluruh jamaah bisa barokah, bisa diterima dan mendapatkan pahala di sisinya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kami kaji bab mengenai kurban patungan. Nah, boleh nggak sih kurban itu patungan urunan, ya, artinya mungkin satu ekor sapi dibuat patungan berapa orang, itu apakah boleh, dan kalau boleh patungannya itu berapa. Nah, insya Allah nanti akan kami kaji di video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Demikian dari saya. Akhiru qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.